Assalamualaikum, nama saya Aprianti. Sekarang saya sedang berada di kawasan Ciawi Japura. Saya berada di peninggalan situs Gunung Singkil ya. Nah, untuk kelengkapan sejarah dan mungkin apa yang ada di sini, kita bisa langsung saja bertanya ke Pak Saifuddin. Bagaimana Pak, kok ini disebut sebagai Gunung Singkil? Tempat ini disebut Gunung Singkil, itu istilah warga setempat yang sebenarnya adalah perbukitan yang letaknya berada di tengah-tengah pesawahan. Ya. Pak, tadi kira-kira situs apa saja yang ada di sini, bisa dijelasin secara lengkap sama Bapak? Di Gunung Singkil ini atau di situs batu tulis Cina kuno Gunung Singkil ini ada 3 prasasti, dan yang ini adalah prasasti yang pertama yang saya berdiri di sini. Ini dari tulisan ini intinya sih menjelaskan tentang siapa yang dimakamkan di sini dan siapa juga yang memakamkannya. Tulisannya cukup banyak, yang kebetulan ini ada transkrip dan terjemahan hasil dari terjemahannya Bapak Sako Seger, seorang dosen Fakultas Sastra di Universitas Indonesia. Prasasti ini kalau menurut terjemahannya adalah menerangkan tentang asalnya dari mana orang yang dimakamkan di sini, kemudian pada zaman siapa, yaitu pada zamannya dinasti Qing yang berkuasa ketika tahun ke-28. Dalam artian pemerintahan dinasti Qing itu ketika berkuasa sekitar 28 tahun, orang yang dimakamkan di sini itu meninggal. Jadi bukan tahun ke-28 seperti yang di sana, seperti itu, tapi artinya adalah tahun ke-28 ketika dinasti Qing itu berkuasa. Kemudian kedua suami istri ini dimakamkan di sini di prasasti yang pertama yang dikenal dengan prasasti Batu Nisan ini, itu bermarga atau suku Lin. Nah, yang dimakamkan di sini adalah Xia Qiao dan istrinya Si Kisu, itu yang di atas di prasasti yang ketiga. Nah, kemudian yang memakamkan di sini itu ada 4 orang, keempat putranya sendiri ya, yang bernama Qian Wan, Qian Jian, Qian Cheng, Qian Ying. Gitu. Ini prasasti yang pertama. Adapun makam di sini saat ini sudah tidak ada lagi makam karena sudah dipindah ke beberapa tempat, dan yang terakhir sebagai komplek pemakaman orang Tionghoa yaitu di Kamaluhur, Dongkol. Kalau makam di sini ya seperti yang dijelaskan di sini di terjemahan ini, itu 2 sepasang suami istri. Gitu. Kalau batu yang lain seperti di prasasti yang kedua itu menjelaskan dalam karena di batu yang kedua itu menjelaskannya dewa bumi, berarti agama atau kepercayaan yang dimakamkan di sini adalah yang percaya ke dewa bumi. Gitu. Ya, Konghucu ada yang menyebutkan Hindu, ada yang menyebutkan. Kalau yang dijelaskan sih cuma di prasasti 2 itu dewa bumi saja. Tidak ada lagi penjelasan yang lebih rinci. Gitu. Kalau ini kan merupakan prasasti cagar budaya. Nah, prasasti cagar budaya terlebih ini adalah prasasti langka. Gitu. Khususnya di wilayah Cirebon itu berupa batu besar seperti ini itu satu-satunya. Dan kebetulan wilayah Jawa Barat itu salah satu wilayah kerjanya Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten yang berkantor di Serang. Kalau
setiap harinya yang datang ke sini itu ya kebanyakan itu dari kalangan siswa sekolah, ya anak-anak SD, SMP, SLTA gitu. Nah, kalau dari orang keturunan Tionghoa sendiri jarang-jarang. Ya, yang sudah berkunjung ke sini sudah berulang kali, walaupun jarang, itu ya cukup jauh. Langsung datang dari Kalimantan. Dan memang untuk di Kalimantan itu, untuk marga Lin atau suku Lin itu mayoritas ada di sana, terutama di Kalimantan Barat. Kalau makam ini ya, kalau dari tahun ke-28 pemerintahan dinasti Qing, lebih dari 200 tahun. Itu. Ya, sementara kalau mengenai kapan ditemukannya, ini tidak ada kepastiannya, karena saya kecil saja ini sudah ada seperti ini. Dan ini ditemukan bukan kayak prasasti atau candi di tempat-tempat lain yang tertimbun tanah, tapi ini terbuka lebar, begini jelas kelihatan. Nah, terus kalau mengenai kapan ini resmi diakui sebagai benda cagar budaya, itu sekitar 1992 sampai sekarang. Kita pengen lihat lagi, mungkin dari selain prasasti yang pertama, kita bisa lihat yang prasasti yang lain, bisa Pak? Ya, di bisa. atas. Mangga, kita lihat. Itu kita menuju ke prasasti yang kedua, jaraknya sekitar 5 meter dari prasasti yang pertama. Ya, ini prasasti kedua yang transkripnya adalah Hopu dan terjemahannya adalah Dewa Bumi, yang jaraknya dari prasasti yang pertama itu sekitar 5 meter. Sekitar 5 meteran ya. Nah, ini batu yang paling kecil yang bertuliskan huruf Cina kuno. Ini ada tulisan huruf Cina-nya. Ini terjemahannya sudah ada di situ, Dewa Bumi ya Pak? Iya. Ini juga merupakan kuburan atau gimana Pak? Kalau ini kan tadi saya singgung, yaitu mengenai kepercayaan dari orang yang dimakamkan di prasasti yang pertama. Yang pertama ya. Yaitu orang yang percaya dengan adanya Dewa Bumi. Iya. Setelah dari prasasti yang kedua, kita menuju ke prasasti yang ketiga. Jaraknya lumayan jauh. Ini kita harus naik-naik bukit dulu. Nah, ini untuk prasasti yang ketiga. Lumayan cukup ngos-ngosan. Ini tadi bagaimana Pak? Yang situs yang ketiga? Kayaknya jauh jaraknya dari situs yang pertama, kedua, dan ketiga ya Pak? Iya, ini prasasti yang ketiga atau yang terakhir yang sudah ditemukan di Gunung Singkil ini. Prasasti yang ketiga ini, kalau menurut Bapak Sako Seger, ini adalah nama orang. Oh. Yaitu Ki Sisu namanya. Ki Sisu. Yaitu nama yang bagian depannya disebut dalam prasasti yang pertama di sana. Ya. Tapi tulisan ini kalau dari bagian bawah itu tidak kelihatan karena yang ini itu berbeda dengan prasasti yang pertama dan kedua. Karena posisinya ini ada di atas. Di atas ya, bukan di bawah Iya. situ ya. Jadi harus melihatnya dari atas. Dari bawah itu tidak terlihat tulis. Bukan makam, tapi ini penunjuk nama dari istri. Oh, penunjuk nama. Karena di prasasti yang pertama itu kan hanya Ibunda Ki gitu. Nah, sementara di sini disebutkan Ki Sisu, nama lengkap. Dan nama lengkapnya itu ya, Ki Sisu itu adalah nama menurut Bapak Sako Seger. Nah, nama berarti nama orang. Nama orang kalau kita kaitkan dengan prasasti pertama, di situ ada keterangan
yang menyebutkan nama Ibunda Ki. Ini ya, di bagian ini aja. Nah, jadi karena di prasasti yang pertama ada tulisan ini, berarti prasasti yang ketiga itu menjelaskan secara utuh, yaitu nama si ibunda tersebut, yaitu Ki Sisu. Gitu. Para sahabat yang ingin mampir ke Gunung Singkil bisa langsung saja ke daerah Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Di sana ada balai desa, masuk mengikuti jalan setapak di daerah Turki, kemudian bisa menggunakan kendaraan roda 2. Tidak jauh bisa langsung mencapai lokasi Gunung Singkil. Demikian sahabat, untuk mengetahui tentang situs-situs Batu Singkil di sini, semoga bermanfaat ke depan dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.